Kuliah di Jerman yuk. Balik lagi ke episode Kuliah di Jerman yuk. Hari ini gue kedatangan teman lama. Ya, teman lama. Ya, halo. Gue Fanda namanya. Di Jerman karena sama orang tua kesini. Jadi sejak SMP di sini, jadi udah 12 tahun. Akhirnya ada yang lebih lama daripada gue di Jerman. Sekarang ngapain Indah? Sekarang kan kuliahnya lagi master. Jadi sekarang sebelum master thesis itu ada proyek dulu, lagi ngadain proyek itu. Gue tertarik sih, maksudnya ngomongin kuliah lo dari S1 karena banyak juga yang nanyain tentang jurusan lo nih, cie. Jurusan apa gitu? Boleh lah dikenalkan. Jadi dulu S1-nya kuliah jurusan teknik mesin. Terus sekarang terusin masternya jurusan teknik mesin teori. Jadi bahasa kalau di Inggrisnya Theoretical Mechanical Engineering. Anda kuliahnya di TU ya? TU itu Technical University gitu. Berarti ya ibaratnya kayak ITB atau ITS. Iya benar kan. Oke. Nah, terus gimana sih sistem kuliahnya gitu secara umumnya atau enggak? Dengar-dengar katanya kalau di Indonesia tuh tahun pertama ada mata kuliahnya tuh bahkan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan si jurusannya. Di sini nggak, di sini kuliahnya kan 3 tahun bachelor itu. Tahun pertama itu yang umumnya itu palingnya kayak matematik itu masih bareng sama jurusan lain, mekanik itu bareng-bareng. Tapi mata kuliah itu pun udah ada hubungannya dengan mesin itu gitu. Terus kalau misalnya lu tuh awal-awalnya berarti apa tuh yang dipelajarin di teknik mesin? Yang dasar-dasarnya itu jadi kayak matematik, mekanik, konstruksi, vertigungsteknik itu kayak teknik, kayak ngebor, kayak gitu-gitu, itu teorinya kayak gimana. Baru nanti di semester 5-nya itu ada penjurusan, mau ke jurusannya pendalamannya kemana gitu. Jadi kalau misalnya yang mau kuliah di TU Hamburg, itu ada penjurusannya itu ada 7 di semester 5 sama semester 6 kan. Itu ada udah masuk itu atau lu baru milih tuh? Itu milihnya nanti masuk semester 4. Oh, oke. Jadi masuk semester 4 kita bisa milih mau yang mana, karena ada jurusan yang pendalaman yang udah dari semester 4 udah kayak yang gue itu teori itu dari semester 4 sebenarnya. Tapi secara umumnya di semester 5 gitu. Itu ada 7. Jadi ada produk. Itu ngapain aja? Itu dia mengembangkan sebuah mesin gitu. Contohnya? Itu apa ya, kayak konstruksinya gitu sih, konstruksinya. Jadi bentuknya seperti apa, terus ada pesawat, terus ada energi, terus teori yang gue pilih mekatronik itu sama elektro juga kayak robotik gitu, itu juga di mekatronik. Dari S1-nya sendiri mekatronik ada sendiri sih, tapi dari mesin juga bisa belok ke mekatronik. Terus biomekanik itu bikin alat-alat kedokteran gitu, kayak kalau yang teman bikin itu kayak misalnya itu proyeknya yang palsu apa protese kayak gitu itu biomekanik. Terus ada jadi kalau misalnya yang kayak tangan-tangan yang gitu-gitu itu di biomekanik. Wow. Terus ada terakhir material, kayak misalnya untuk pesawat kan butuhnya materialnya yang ringan. Yang ringan tapi dia tetap harus kuat gitu. Nah itu dia dipelajarinya di material. Kalau Anda milihnya Teori. Dari bachelor semester 5 itu udah diarahkan ke sana. Jadi biar nanti pas masternya udah bisa langsung ke situ. Jadi master nggak harus cari lagi jurusan apa gitu ya? Enggak, ada orang yang udah misalnya semester 5-6-nya milih teori misalnya ya. Terus nanti pas masternya mau yang lain nih gitu ya, pengennya produksi gitu ya. Bisa, cuman yang seharusnya ada diambil di semester 5-6 itu jadi harus diambil lagi pas master, karena dasarnya itu ada di S1-nya itu. Terus yang beda sama di Indo ya, kalau misalnya di Indo kayaknya nggak ada kayak praktikum-praktikumnya gitu ya. Kalau di Indonesia nggak tahu ya, kalau di sini iya ada. Jadi seharusnya emang sebelum kuliah itu ngambil kerja praktek sebelum kuliah, kayak misalnya kita habis itu belajar ngebor, kelas, kayak gitu-gitu. Gue waktu itu di tengah-tengah kuliah sih. Boleh juga, asal harus dikerjakan sebelum ngerjain tugas akhir. Gitu. Tapi emang kerasa bedanya ngerjain sebelum atau setelah, karena waktu itu tuh ketika praktek itu langsung mikir, oh ini nih yang waktu itu belajar gitu. Terus jadi mikir, seandainya gue waktu itu praktek dulu baru kuliah, pas kuliah bakal lebih ngerti. Soalnya kerasa sih waktu itu kan ada temen dia emang sebelumnya udah Ausbildung dulu kan. Jadi dia pas vertigo tuh emang udah ngerti, sementara gue tuh,
kayak gimana sih maksudnya, nggak bisa ngebayangin gitu alatnya itu seperti apa gitu. Tapi menurut gue tuh agak curang tuh ya orang-orang Jerman yang kayak gitu tuh. Iya. Kayak di medicine juga ada kayak mereka dulu Ausbildungnya udah jadi perawat lah, udah jadi misalnya apa asisten OP gitu-gitu loh. Jadi mereka udah tahu kan. Ditanya obat-obatan apa kayak iya bisa di tempat kerja gue. Sementara kita masih cupu, saya malah semua kuliah. Menurut lo yang seru-serunya dari teknik mesin tuh sama lo S1 dulu apa tuh? Konstruksi sih, ngegambarnya itu kan. Jadi di mesin itu kita ada 3 proyek konstruksi besar gitu. Jadi konstruksi proyek 1, 2, terus 3, 4 disatuin. Kalau yang pertama sama kedua itu gambarnya pakai tangan. Yang ketiga, 4 itu di komputer. Tiap kali kalau misalnya udah selesai gitu ya proyek tuh ngeliatnya langsung wah gitu, ini kerjaan gue gitu, aduh gitu. Itu seru sih nggambar gitu. Terus yang kurang-kurang serunya? Proyek itu juga karena sangat memakan waktu ya, pasti. Iya. Tapi kurang serunya apa ya ujiannya sih. Kalau masternya lebih seru sih, Oh gitu. karena kan kalau di master itu kita bisa milih mata kuliah apa yang mau kita ambil gitu ya. Sementara di S1 kita ya semua yang udah dijerba buat S1 ya harus kita harus ambil. diambil, Jadi misalnya gue suka nggak suka itu harus diambil gitu. Nanti di S2 nya kalau ngambil teknik mesin teori ada pendalamannya lagi, jadi kita milih 2 blok gitu, pilihannya antara milih juga ada pesawat juga, ada energi juga. Nah gue di situ milih 2 sistem teknik, 1 yang kedua energi teknik itu. Nah, yang gue tahu juga kalau lo masuk master itu nggak harus selesai S1 dulu ya? Kayaknya kalau misalnya 20 mungkin 20 sampai 30 kredit Tinggal nyelesain segitu. tinggal nyelesain segitu boleh yang master diambil. Oh. Tapi kita belum lulus S1-nya gitu. Iya. Jadi kayak bisa juga misalnya sambil walaupun lo udah selesai semua tapi lo lagi nulis skripsi lo itu lo juga bisa sekalian ngambil masternya gitu. Iya. Bisa juga. Ada nggak sih kepikirannya habis ini mau kerjanya di mana gitu? Kalau di sini gitu ya karena lagi naik gitu ya, pengen wind energy. Oh gitu, lagi hits ya di sini. Ada juga sih yang bilang ternyata wind energy itu nggak menjanjikan gitu ya. gitu? Tapi selama ini gue lihat kok menjanjikan. Mungkin dari segi ekonomi emang kurang efisien sebenarnya gitu ya, dibandingkan kayak misalnya di sini kan pakai nuklir juga kan gitu. Tapi kalau masyarakat Jerman sendiri kan nggak mau nuklir gitu, dan pemerintahnya juga ya udah kita pengen 2020 apa? Pengen benar-benar full regeneratif gitu ya. Jadi makanya ya Bisa menjanjikan ya mudah-mudahan. sebenarnya ya. Jadi kalau di mesin bau di TU nggak tahu sih kalau di yang lain gitu ya, juga ada wajib kerja praktek yang bukan yang for praktikumnya itu, tapi kerja praktek di perusahaan, praktikum namanya. Itu minimal 6 minggu gitu. Itu kapan tuh? Itu seharusnya antara semester 4 sama semester 5 gitu. Tapi gue waktu itu baru setelah Bachelorarbeit. Boleh juga setelah skripsi. Itu yang seru juga. Jadi kan kalau di jurusan lain belum tentu ada itu gitu ya. Padahal itu pengalaman menarik juga gitu, karena nanti kan masuk CV juga. Terus kita belajar di perusahaan tuh kayak gimana. Terus lo di perusahaan apa tuh? Waktu itu di perusahaan kecil sih di Hamburg, itu wind energy. Jadi waktu itu emang maksudnya kenapa pengen wind energy gitu ya, karena emang dari TA waktu itu tentang wind energy, praktikum juga wind energy. Oh ya udah deh sekalian aja gitu ya, udah 2 kali gitu ngerjain proyek wind energy, pengen diterusin aja. Terus seru tuh di perusahaan itu ngapain aja? Seru, perusahaannya kecil sih, kita waktu itu cuma 6 orang 6 orang sama bos sama si orang marketing itu jadi 8 orang. Itu kecil banget, tapi kalau misalnya di perusahaan kecil gitu enaknya kita jadi tahu juga tentang apa sih yang dikerjain, bahkan tuh tahu tentang hukum juga, tentang marketing juga, kayak gitu-gitu. Seru. Tinggal bikin perusahaan sendiri nih. Berarti maksudnya secara umum kuliah teknik mesin ini susah atau menyenangkan atau sampai sekarang menurut lu? Kalau menurut gua, kuliah itu nggak ada yang gampang. Betul. Susah ya, karena emang namanya kuliah, tapi mahbar. Asal kalau emang suka gitu ya dikerjain aja gitu. Jadi dilihat di tahun pertama deh, kalau misalnya kuliah apapun di sini tuh pindah jurusan itu bisa dibilang mudah gitu ya. Kalau 2 kali nggak tahu deh. Tahun pertama ngelihat bisa nggak nih, mampu nggak nih, sesuai nggak nih dengan minat gitu. Kalau misalnya enggak, coba cari-cari ganti. Terus di kampus itu ada ini lah, ada beratung. Itu digunakan lah gitu, karena emang mereka di situ untuk itu gitu. Dan
beratungnya itu emang psikolog. Mereka ada tisu juga di situ, ada sedia kalau misalnya kita nangis gitu. Kayak waktu itu kayak adik tuh dia semester 1 udah selesai terus dia mikir-mikir pindah gitu. Gue nanya gini, nggak suka atau nggak bisa gitu ya. Kalau nggak suka yaudah silakan pindah. Tapi kalau nggak bisa itu kamu aja yang kurang kerja keras gitu, kurang usaha gitu. Terus akhirnya dia belajar. Akhirnya dia Hebat juga nih kakaknya. Dia bisa memotivasi. motivasi ada ya. Pokoknya kalau misalnya ada yang mulai kuliah, cari teman belajar gitu. Karena dengan teman belajar lah kita itu saling nutupin lubangnya gitu. Kita nggak bisa apa, terus saling memotivasi juga. Misalnya kita lagi malas belajar, terus ngeliat teman kita belajar gitu. Ya udah kita juga belajar. Iya betul. Dulu tuh kan karena apa ya namanya Auslander gitu ya, gue malu gitu loh awal-awal kuliah gitu, nggak punya teman kan. Cuma ya adalah yang baik, tapi bukan teman belajar juga gitu. Jadi sendiri belajarnya kesusahan banget sih waktu awal-awal 4 semester yang sebelum ujian pertama itu. Tapi setelah itu gue kayak nemu ada satu cewek gitu. Terus dia juga untungnya kan gue pemalu ya. Untuk Kita pemalu dari mana? Atau tergantung lingkungannya. Ya orangnya seru. Nah terus gue pikir udah gue bodo amat lah, gue ajakin dia aja belajar bareng gitu. Iya. Kebetulan dia juga orangnya kayak iya gue juga harus ada temennya nih kalau belajar gitu. Sejak saat itu jadi yaudah kita kalau misalnya kan kalau gue blok-blokan itu bisa milih gitu loh, lu mau ngambil blok apa dulu, blok apa dulu. Jadi kadang-kadang kita nggak bareng. Cuma tetap kalau mau ujian itu pasti kayak yuk kebib bareng gitu-gitu. Jadi Minimal ada teman belajar sih itu. jadi kayak wah alhamdulillah banget deh itu ketemu orang. Kerasa banget bedanya. Baru kayak oh ternyata gak sesusah itu ya. Kalau sama orang Jerman tuh agak susah emang berteman. Iya. Apalagi kita kan mesti belum tentu juga kita pengen gaul weekend itu sama mereka tuh kan mereka misalnya weekend mau party apa gitu, kita kan enggak gitu. Sementara orang Jerman tuh mereka mendekatkan dirinya tuh lewat situ gitu. Betul itu gue juga makanya kerasa awal-awal kuliah itu nggak punya teman karena ya mereka kayak lagi orientasi malamnya ke bar ini lah. Dari kakak kelas yang menggabungkan kitanya aja kumpulnya di bar malam-malam. Waktu semester 1 kan ada orientation week-nya gitu kan. Terus kita ada kegiatan rally keliling Hamburg. Itu di grup-grupin terus disediain satu kotak bir gitu, berarti 24 kan ya. 24 ini ya kalian dalam hari ini harus habis satu grup gini. Oh my God. Itu tuh disuruh gitu ya. Ya gue bilang aja sorry ya kalian harus minum itu sendiri. Sekarang udah sibuknya apa nih selain proyek itu? Untuk hiburannya ya hari Minggu angklung. Ya kita kenalnya itu dari angklung. Oh iya bener. Dulu 2010 10 ikutan angklung, terus kita ininya dari angklung. Iya sih sebenernya angklung seru tuh. Untung tuh ada juga hiburan-hiburan yang kayak gitu di sini. Untuk orang Indonya. Sekarang makin lama banyak yang kita kan udah yang tua-tua aja ya. Jadi anak-anaknya kecil-kecil gitu. Iya, banyak ya. Padahal dulu dia juga dari kecil. Iya. Ya kan? Katanya mau ini juga loh konser. Iya loh, kita mau konser loh. Yang di Jerman dateng ya, di Hamburg. Kapan dah? Tanggal 22 April 2017. Di mana ndak? Di Hamburg, iyalah. Ada hall gitu di Damtor. Pokoknya keren. Kayaknya kok nanti kita lagunya ada lagu tradisional, lagu modern juga. Gitu. Tau Game of Thrones? Wow. Spoiler nih. Oh iya. Dulu terakhir kali konser angklung kapan sih? 2009. Itu belum ikut. Belum ada gue, makanya. Sekarang tuh ada lagi. Biasanya sih anak-anak angklung ini memang sering tampil di mana-mana. Cuma tuh jadi guest performer doang. Tapi sekarang kita konser angklung. konser tunggal. Gimana Latihannya ya Allah. Ini kalau mau ada yang tahu info-info kemana nih? Facebook aja ada fanpage-nya Angklung Hamburg Orchestra, atau di YouTube juga ada Hamburg Orchestra, atau Instagram juga ada Angklung Hamburg. Kalau mau beli tiket gitu-gitunya enaknya kemana nih? Di fanpage-nya ada eventnya, di situ ada link tiketnya. Oh, sip. Jangan lupa datang. 2 April 2017. Kalau endaknya gimana gitu? Kalau mau nanya endak. Oh, kalau info endaknya Instagram aja. Aduh, namanya alay tapi. Nda NDHAA 26. Jadi 26. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi nih sama Teh Nda, nanya jodoh. Masih single loh. Masih single loh. Ya udah deh, gitu aja kali ya. Ada lagi mau disampaikan gak nih, Nda? Ya please lah, consider TUHH.
seru kok, kampusnya enak. Enaknya kalau yang mau kuliah master di TU banyak program internasional juga. Terus walaupun programnya, kalau yang teori itu bukan program internasional, tapi karena kita banyak kuliah bareng sama orang-orang yang berprogram internasional, si profesornya itu tiap kali nanya dulu, di sini ada orang internasionalnya nggak nih? Kalau ada, kita pakai bahasa Inggris. Kalau enggak, ya udah pakai bahasa Jerman. Jadi rata-rata emang 80% lah bahasa Inggris. Kalau yang tadi disebut ya, mekatronik bahasa Inggris. Yang internasional juga ada lingkungan. Jadi ada beasiswa Erasmus Mundus itu programnya itu salah satu ada yang ke TU juga. Ya, gitu. sistem Yang lingkungan. lingkungan. Mikrosistem jadi sistem kayak elektro gitu-gitu. Itu juga bahasa Inggris. Dan biasanya orang Indonesia pada tertariknya kayak itu sih, mikrosistem, mekatronik. Terus menariknya lagi di TU bisa double degree sama di NIT itu MBA. Masalah sainsnya di TU, MBA-nya di NIT. NIT itu sekolah privat sih untuk MBA. Jadi Management of Business Administration ya, MBA. Bayar sih gitu ya, tapi ada beasiswa. Kuliahnya NIT-nya itu di kampus TU-nya juga. Gitu. Tuh. Dicatat. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Pokoknya thank you udah mau berbagi-bagi ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi yang belum jelas, bisa di langsung atau nggak di komen, nanti gue sampein ke Nda. Makasih banyak pokoknya sekali lagi udah mau ke rumah, udah mau berbagi-bagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jadi kalau misalnya takut kerak lagi. Nah, Gue aja diam. kasihan ya. Nggak punya flip. Apa namanya di papatahan? Di papatahan, maaf. Aku juga nggak tahu apa artinya. Di papatahan dinasihatin. Ya nggak apa-apa sih, ke Indonesia juga. Gantung jodoh. Nah,